Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa lam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Walam yajuz, dan tidak boleh fi ghairi mahdil kufri, pada selain murni kufur, khurujuna, keluar kita, ala waliyil amri, atas waliyil amri, pemerintah, pemerintahan yang sah. Walam yajuz, jadi tidak boleh fi ghairi mahdil kufri, pada selain murni kufur. Enggak boleh apa? Enggak boleh, failnya khurujuna, keluar kita, memberontak. Enggak boleh kita memberontak ala walil amri, kepada pemerintah, fi ghairi mahdil kufri, pada selain murni kufur. Nah, kecuali dia perintahkan kita untuk melakukan kekufuran, kita memberontak. Kita disuruh nyembah berhala, berontak kita. Disuruh kita nyembah api, berontak kita. Disuruh kita membakar Al-Quran, wal iyazubillah, berontak kita. Nah, tapi kalau kita disuruh hal-hal yang boleh-boleh saja, maka kita wajib patuhin. Jangan keluar dari pemerintahan yang sah. Jangan melakukan pemberontakan. Jangan jadi bugot. Ya, di sini ada yang hilang di tempat saya. Mungkin di tempat kamu ada. Wa ma jara bainas sahabi. Ya, naskutu. Ada di situ ada ya. Anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Wa ma jara, dan apa-apa yang berjalan, baina sahabi, di antara para sahabat, naskutu, kami diam, anhu, darinya, wa ajral ijtihadi nusbitu, dan pahala ijtihad kami tetapkan. Ya. Jadi wa ma jara, apa-apa yang berjalan, maksudnya apa yang terjadi baina sahabi, di antara para sahabat setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, itu telah terjadi peperangan antara sahabat dengan keluarga Nabi. Itu kejadian-kejadian yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan. Tuh, masalah itu tuh terjadi peperangan saudara. Ketika Islam sudah mulai naik, terjadi baku hantam. Ya. Terjadi perang yang banyak memakan korban, perang saudara. Itu sangat menyedihkan sekali. Ya. Terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah.
dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu sama-sama Islam. Para sahabat dengan keluarga Nabi. Sayyidina Husain palanya dipenggal. Ya. Oleh Yazid bin Muawiyah. Tuh masalah itu tuh wa ma jara baina sahabi, apa yang terjadi di antara para sahabat, naskutu anhu, kami diam darinya. Jadi nggak usah diceramain di acara maulid, jangan. Mau jelek-jelekin sahabat, jangan. Makanya para ulama muhaddisin mengatakan apa? Kullu sahabiyyin udulun, setiap sahabat adil. Ntar kalau kita bicarain di tengah-tengah ceramah, namanya orang ceramah kadang apa? Sabakul lisan, kelepasan. Kemarin rame nih mican begitu, nggak boleh, jangan. Ntar akhirnya apa, kita menghakimi para sahabat, menjelek-jelekin sahabat, jangan. Makanya para ulama muhaddisin mengatakan apa? Kullu sahabiyyin udul, setiap sahabat itu adil, semuanya termasuk Sayyiduna Muawiyah. Kalau umpama kita jelek-jelekin tuh Sayyidina Muawiyah, ini akan rusak semua entar tatanan ibadah kita. Kenapa? Karena Sayyidina Muawiyah itu banyak meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Jadi kalau begitu sikap kita, nah sebagaimana di sini, wa ma jara baina sahabi naskutu anhu, apa yang terjadi di antara para sahabat, naskutu anhu, kami diam. Wa ajral ijtihadi nusbitu, kami tetapkan pahala ijtihad. Jadi apa? Orang yang ijtihad ahlinya bagaimana? Beliau adalah ahlinya para sahabat. Kalau benar dapat 2, kalau salah pahalanya dapat 1. Selesai. Gitu ya. Jangan diomongin. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Wajib atas manusia, wajib atas manusia imamun, seorang imam, yunsabu, yang ditegakkan. Wajib atas manusia ditegakkan seorang imam, pemimpin. Ya. Harus ada pemimpin. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu, dan tidak atas ya Tuhan sesuatu yang wajib. Ya, enggak ada bagi Tuhan itu sesuatu yang wajib. Jadi wajib atas manusia itu ditegakkan seorang pemimpin, ya, khalifah, atau kalau sekarang kita presiden, enggak ada khalifah, presiden enggak apa-apa. Yang penting ada pemimpinnya. Enggak boleh enggak ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Negara harus ada pemimpin. Enggak boleh enggak. Sama ada pesantren, mesti ada pemimpin. Ada mushola, harus ada pemimpin. Masjid harus ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya, yang layak, yang pantas, atau bahasa yang lebih paham, ahlinya. Kalau bengkel, pemimpinnya yang ngerti bengkel. Tukang ya perusaha, tukang kue cincin, yang pemimpinnya adalah yang ngerti yang ngerti bikin kue cincin. Ya, pabrik kue cucur, pemimpinnya yang pinter bikin kue cucur. Ya, gitu. Nah, kalau masjid, pemimpinnya mesti yang ngerti tentang fikihnya. Siapa? Kiai. Mesti kiai. Pesantren mesti kiai.
Enggak cukup keturunan yang wakaf, enggak bisa begitu. Kecuali keturunan yang wakaf dia kiai, lebih bagus. Walaupun dia keturunan yang wakafin, tapi dia bukan jadi kiai, jangan. Berarti udah wakafin masih pengen milikin juga, gitu ya. Begitu. Jadi ahlinya, nggak boleh nggak ahlinya. Sama memimpin negara mesti ahlinya. Yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha aqabahu bi'adlihi. Yusibu, Allah memberikan pahala. Man ata'ahu, akan orang yang mentaati, iya, bifadlihi, Allah berikan pahala dengan karunia-Nya. Wa may yasha, dan siapa yang Allah kehendaki, aqabahu bi'adlihi, Allah siksa dia dengan keadilannya. Yaghfiru man yasha'u ghaira syirki bihi khujuludun nari duna syaki. Yaghfiru, Allah mengampuni, ma yasha'u, apa yang Ia kehendaki, ghaira syirki, selain syirik. Jadi Allah mengampuni segala dosa yang Allah kehendaki, ya, segala, Allah mengampuni ya apa yang Ia kehendaki. Ya, dosa apa aja diampuni kecuali syirik. Bihi juludun nari duna syaki, dengan sebabnya kekal di neraka, sebab syirik. Duna syaki, tanpa ragu. Siapa yang berbuat syirik kekal di neraka. Ini syirik ini bahaya. Orang yang mati syirik, mati dalam keadaan syirik, mati dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Oh, nggak ketahuan. Pas masuk kubur dipantingin, disodok, bakar, panggang. Gara-gara apa? Telah melakukan kesyirikan. Kan jangan ada melakukan kesyirikan. Sekarang kita suka apa tuh? Beli kalung. Kalung apa di sini? Kalung ini batu giok, ini bakal jadi sehat. Ketinggalan balik lagi ambil. Berarti yang bikin jadi sehat batu. Syirik nggak kira-kira tuh? Syirik, nggak usah begitu. Kalau mau sehat ya, yang ini aja, yang rasional. Apaan? Olahraga. Tapi yang kasih sehat adalah Allah. Jangan juga kamu bilang olahraga yang kasih sehat. Syirik juga kamu. Yang kasih sehat adalah Allah. Olahraga aja, bukan pakai batu. Apaan begitu? Ya. Maafin ya yang pedagang ya. Ya, jangan pakai begitu. Udah bayarnya mahal tuh belinya, udah syirik. Tanpa kita sadarin kita telah melakukan itu. Lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuli ni'ama. Lahu, baginya, iqabu, ya, hak bagi Allah menyiksa man ata'ahu. Jadi berhak bagi Allah menyiksa orang yang ata'ahu, mentaati Allah. Wah, kok orang yang taat disiksa? Ya ini boleh-boleh aja. Kita punya ayam, yang satu ayamnya cakep, jenggirnya cakep, merah, ganteng ayamnya, gemuk, masya Allah. Kukuruyuknya jam 3 udah kukuruyuk, merah warnanya, jenggirnya bagus, jam 3 udah bangunin kita, kukuruyuk duluan dia sama kita. Tuh ayam. Ada ayam kita yang satu, ya Allah, lemas banget, ayam sayur, mau tidur mulu tuh ayam, lemas mulu.
udah ngiler mulu lagi tidurnya, dibangunin dimelototin. Kita pengen potong ayam yang tadi yang cakep, boleh nggak? Boleh. Emang apa? Punya kita. Sama dengan Allah, kita ini punya Allah. Allah pengen apain boleh, tapi tidaklah Allah zalim. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini supaya Allah itu tidak ada yang kuasai, tidak ada kuasa di atas Allah selain Allah. Begitu maksudnya. Enggak mungkin kita taat sama Allah ya lalu kita disiksa olehnya, enggak. Bahkan boleh jadi ketika kita banyak dosa selain syirik, enggak sempat taubat, boleh jadi Allah maafin kita dengan apa? Ya, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan dosa, jangan sampai. Tahta bimasyiatillah, dia berada di kehendaknya Allah. Insya'a ghafara wa insya'a anzala. Jangan begitu kita. Kama sebagaimana yusibu, Allah memberikan pahala man asa kepada orang yang maksiat, wa yuli ni'ama, dan Allah memberi nikmat-nikmat. Itu orang maksiat mulu, duitnya banyak banget, ya boleh-boleh aja buat kita. Itu orang maksiat mulu, umurnya panjang banget, kita gregetan banget, boleh buat Allah begitu. Kaza lahu ayyulima atfala wa wasfuhu bizalimi istahala. Kaza seperti inilah lahu, boleh bagi Allah, hak bagi Allah, ayyulima, menyiksa al-atfala, anak-anak kecil. Boleh Allah pengen siksa anak kecil padahal nggak punya dosa ya, tapi nggak mungkin Allah siksa. Ini maksudnya apa tadi? Dalam rangka ya, untuk mentidakadakan satu kekuasaan yang menguasai Allah. Kalau Allah wajib berarti ada kuasa, Allah dikuasai oleh sesuatu, itu mustahil. Wasfuhu bizalimi ista'ala, dan sifatnya Allah dengan orang yang zalim mustahil. Oh berarti Allah kalau begitu zalim, enggak mungkin Allah begitu gitu. Kalau Allah menyiksa orang yang berbuat taat namanya Allah zalim, itu mustahil. Yarzuqu man yasha'u, yarzuqu man yasha' wa man sya' ahrama, wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Yarzuqu, Allah memberikan rizki man yasha' kepada orang yang ia kehendaki, wa man sya', dan orang yang Allah kehendaki ahrama, Allah cegah. Jadi Allah memberikan rizki kepada orang yang kehendaki, dan Allah juga menghendaki orang yang kagak Allah beri rezeki. Karena ada orang masih muda duitnya banyak aja, udah tua ya Allah susah banget, kesian betul. Dari siapa tuh rezeki? Dari Allah. Sebenarnya gampang kalau kamu pengen senang hidupmu, Allah ada janji dan Allah nggak mungkin ingkar janji. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah. Masalah apapun sama dia, ada aja jalan keluarnya. Kenapa? Takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Makanya ada kiai beli tanah. Jangan heran. Ini heran duitnya doang yang diheran. Lihat ibadahnya. Lihat puasanya. Ya Allah, ya pantas puasanya setiap hari. Sholat tasbihnya setiap hari. Bacalah Allah wala quwata 300 kali setiap hari. Ya pantas. Begitu. Nah, kadang irinya makanannya sama duitnya gitu ya. Ibadahnya dia nggak lihat.
Ninggalin yang haram cita-citanya. Jadi ninggalin yang haram jadi cita-citanya. Iya pantas. Ini masih demen yang haram. Iya. Bagaimana mau dapat? Gitu. Siapa yang kasih tuh? Allah. Beli tanah gampang aja, itu Allah yang kasih. Kalau kita masih bersangka buruk, berarti kita, ya Allah, lemah sekali iman kita. Lemah sekali iman kita. Kayak kita nih, pesantren gratis. Itu masih ada orang yang kagak percaya kalau pesantren kita gratis. Masya Allah. Apa ada orang bikin pesantren gratis di mana? Masya Allah. Nggak percaya. Masya Allah. Tuh. Siapa yang kasih itu? Allah. Buat siapa? Buat orang-orang yang Allah kehendaki, kekasih-kekasihnya tuh. Siapa yang berbuat sesuatu andalannya Allah, maka Allah yang akan menolongnya. Siapa yang berbuat sesuatu andalan dirinya, maka dirinya yang tolongin. Kalau dirinya yang tolongin, apa perbuatannya? Sebanyak apa perbuatannya? Tapi kalau Allah yang tolongin, mudah semua. Jadi rizki yang kasih Allah, ya, dikasih rizki kehendak Allah, dicegah rizkinya kehendak Allah. Wa rizqu ma yanfa'u walau muharrama. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat sekalipun diharamkan. Ya, rizki itu ma yanfa'u walau muharraman. Rizki itu adalah sesuatu yang manfaat sekalipun diharamkan. Orang dapat rizki boleh ngerampok, duitnya banyak, itu rizki juga. Man kesianan, rizki haram. Rizki haram, ya. Bukan rizki Setiawan, bukan ya. Masya Allah. Maka beruntunglah bagi setiap kita yang dapat rezeki yang halal. Makanya dari masih kecil, dari sekarang kita jangan pernah ambil rezeki yang haram. Jangan, biar sedikit, yang penting halal. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Wa ilmunya Allah itu, pengetahuannya, taunya Allah itu, biman yamutu, ya, dengan orang yang mati mukmina, dalam keadaan beriman, ya. Jadi mengetahui Allah dengan orang yang mati dalam keadaan beriman. Allah tahu tuh orang yang mati dalam keadaan beriman. Masya Allah. Falaisa yashqa bal yakunu amina. Maka tidaklah dia itu celaka, bahkan dia itu aman. Nah, kalau orang yang mati dalam keadaan beriman. Jadi ada rupanya orang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, padahal tadi dalam keadaan syirik, padahal dimandiin, disolatin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Kenapa begitu? Tadi melakukan kesyirikan. Na'udzubillah wal iyazubillah. Lam yazalis siddiqu fima qad madha inda ilahi bihalatir ridha. Ya. Senantiasa Abu Bakar Siddiq, ya, fima qad madha, pada apa yang sungguh telah berlalu daripada umurnya, inda ilahi, di sisi Tuhannya, bihalatir ridha, dengan keadaan ridha. Masya Allah. Jadi Abu Bakar Siddiq umurnya itu yang berlalu dalam keadaan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling tinggi setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Masyaallah. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddini. Inna syaqiyya, sesungguhnya orang yang celaka, la syaqiyul azali, sungguh dia celaka sejak zaman azali. Jadi orang yang celaka emang udah dari zaman azali, udah celaka. Lalu kalau begitu bagaimana kita? Makanya kita harus takut, jangan sampai kita jadi orang yang celaka. Ya, kalau ngaji dengerin, guru lagi ngomong dengerin. Kenapa dengerin? Sebab kalau kita dengerin itu tanda-tanda orang-orang yang tidak celaka, insya Allah. Kenapa? Karena kalau orang lagi ngaji kita dengerin, dengan perhatiin dengan baik-baik, insya Allah dia akan dikaruniakan oleh Allah bisa dapat ilmu itu dan bisa ngamalin. Tapi kalau ada kita lagi ngaji enggak perhatiin, cuek aja, boro-boro mau, ya, boro-boro mau ngamalin, dapat aja enggak, ngerti aja enggak, ya, boleh jadi dapatnya lagi dengar doang, tapi setelah itu lupa aja. Itu diantara tandanya. Jadilah kita orang yang bahagia. Diantaranya kalau kita ngaji perhatiin, guru lagi ngajar perhatiin. Dan itu ketika dalam ta'lim orang yang ngaji lalu dia perhatiin, walaupun dia udah 1000 kali dia dengar tuh ilmu, dia tetap perhatiin, dia adalah orang alim, ahli ilmu. Ya, dia adalah ahli ilmu. Dia perhatiin, ya, walaupun dia baru belajar, dia perhatiin. Tapi kalau ada orang nggak perhatiin, walaupun dia udah 1000 kali, ya, pelajarin itu, tapi dia nggak perhatiin, dia bukan ahli ilmu. Karena sesuatu itu dimulainya dari ilmu. Waruhu walam yamut qablan qidai umri ahad wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Walam yamut, dan tidaklah ia meninggal, qablan qidail umri, tidaklah, ya, ahad nih fa'ilnya. Walam yamut, tidaklah meninggal, qablan qidail umri, sebelum selesai umur, ahad, oleh seseorang, wan nafsu, ruh itu, tabqa kekal, laisa tafna lil abad, tidaklah hancur selamanya. Jadi orang meninggal dunia emang umurnya udah sampai, bukan karena badannya rusak, bukan karena tabrakan, bukan. Ada nggak orang yang tabrakan, ya Allah, ininya patah semua, tulang iga depannya patah, iga belakangnya patah, masih hidup? Ada nggak yang begitu? Ada. Saya punya jamaah, adiknya yang begitu, ini udah hancur semua tapi masih hidup, ya. Ada orang lagi jalan jatuh kesandung mati, ada nggak begitu? Ada. Lagi habis minum keselak mati, ada nggak begitu? Ada. Lagi makan keselak mati, ada nggak begitu? Bangun tidur mati, ada nggak begitu? Bukan karena rusak badannya, bukan, karena umurnya yang Allah tetapkan udah sampai. Paham? Makanya yang Allah bagi kita nih badan, jagain badannya. Bagaimana jagain badannya?
hifzun nafsi, jagain badannya, makannya jangan sembarangan, minumnya jangan sembarangan, gitu. Istirahatnya diatur, malam begadang ya siangnya ya ditidurin secukupnya, tapi begadangnya karena Allah, bukan karena yang lain. Tujuan ridha Allah dijagain tuh ya. Jadi umur itu udah Allah tetepin tuh. Makanya kalau kita jagain, insya Allah umurnya sesuai dengan yang Allah tetepin, dalam keadaan sehat, karena dijagain. Tapi kalau dia nggak jagain, umurnya tetap segitu, tapi sakit melulu. Gitu. Jadi jagain kita itu juga takdir. Ditulis di sana di Lauhil Mahfuz, dia sehat karena dia begini. Dia sehat, panjang umur, silaturahim. Semuanya udah ditetepin. Makanya jagain badan yang udah Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita. Kayak kita dibagi motor sama babak kita, ya, dibagi motor sama babak kita, disuruh jagain sama babak kita. Bagaimana cara jagainnya? Bensinnya apa? Bensin pasti kita ganti, karena kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Olinya, ya, olinya diganti. Jangan oli udah sebulan, udah 2 bulan, 3 bulan kagak diganti-ganti, rusak nggak tuh? Rusak. Begitu diantaranya, jagain. Udah sebulan ganti oli, ya, 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali ya diservis. Bensinnya yang bagus, ya. Pertama bukan ya, iya. Pertama Pertalit dioplos. Itu dijagain begitu. Sama kita dikasih badan sama Allah, kita jagain, makannya biar bener. Ini makannya apa nih dimakan sekarang? Yang berwarna-warna, makan minumnya. Masih muda kuat, kita punya ginjal, masih muda kuat. Tapi ada yang udah masih muda udah ambrol, ada. Entar udah umur 40 baru dah 50, waduh, oglek-oglekan gitu. Jadi apa yang Allah udah berikan kepada kita, kita jagain, rawatin, begitu. Umur mah Allah udah tentuin, mau berapanya udah Allah tentuin, semuanya udah Allah tentuin. Nah, kita jagain. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.